Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik tingkat 1 kebidanan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat ya untuk bertemu kembali dalam mata kuliah KKPK 2 pertemuan ke-12 atau pertemuan yang terakhir ya. Semoga adik-adik yang ada di rumah senantiasa selalu semangat dan sehat selalu serta selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengapa penting sekali kita mempelajari mengenai kanker payudara? Karena kita tahu bahwa angka kanker payudara sampai saat ini, baik di dunia maupun di Indonesia, terus meningkat ya, khususnya di Indonesia. Saat ini, angka kejadian kanker payudara merupakan angka kejadian yang paling banyak ya dibandingkan dengan kanker lainnya. Nah, untuk itu penting kita mempelajari kanker payudara ini agar kita juga bisa mengetahui apa itu kanker payudara, kemudian bagaimana cara kita bisa mendeteksi secara mandiri atau dengan melakukan sadari atau pemeriksaan payudara sendiri agar kita dapat mendeteksi secara dini adanya kanker payudara. Ya. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama setelah mengikuti perkuliahan, adik-adik diharapkan mampu yang pertama menjelaskan mengenai kanker payudara, apa saja yang harus diketahui dari kanker payudara. Yang pertama diharapkan adik-adik mampu menjelaskan pengertian kanker payudara, penyebab dan mekanisme penyakit kanker payudara, kemudian gejala dan tanda penyakit kanker payudara, kemudian cara mendeteksi dini kanker payudara, kemudian patofisiologi kanker payudara, kemudian pemeriksaan kanker payudara, kemudian komplikasi kanker payudara, penata laksanaan kanker payudara. Jadi ada 8 poin yang akan kita pelajari dari kanker payudara ini. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan payudara sendiri atau sadari. Bagaimana cara melakukan pemeriksaan sadari, kapan pemeriksaan sadari harus dilakukan, nanti akan kita bahas ya. Baik, adapun referensi yang digunakan dalam pada materi ini, mohon maaf ya, adik-adik bisa melihat di sini ada beberapa referensi yang digunakan, termasuk keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK 01-07-Menkes-414-2018 tentang pedoman nasional pelayanan kedokteran tentang pelaksanaan kanker payudara. Kemudian banyak ya, ada manual, ada Arita Sari hasil penelitian skripsi ya, atau jurnal dari hasil penelitian orang lain ya. Kemudian ada Aryani, ada Manuaba, ya ada Permenkes RI nomor 34 tahun 2015 tentang penanggulangan kanker payudara dan kanker leher rahim. Ya, berikut lampiran penanggulangan kanker payudara dan kanker leher rahim, kemudian Rasidi 2010, kemudian Samsul Hidayat ya. Itu tadi beberapa referensi yang digunakan. Baik. Berdasarkan data Globokan atau YRC 2012 ya, kanker payudara menempati urutan pertama seluruh kanker pada perempuan, atau insiden rate-nya itu 40 per 100.000 perempuan. Ya, kasus baru yang ditemukan 30,5% dengan jumlah kematian 21,5% per tahun dari seluruh kasus kanker pada perempuan di dunia. Ya, berdasarkan Sistem Informasi Rumah Sakit atau SIRS di Indonesia, tahun 2010, kanker payudara menempati urutan pertama pasien rawat inap maupun rawat jalan di seluruh rumah sakit di Indonesia, dengan jumlah pasien sebanyak 12.014 orang atau 28,7%. Kanker payudara merupakan salah satu jenis kanker terbanyak di Indonesia loh. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian kanker payudara. Apa sih yang dimaksud dengan kanker payudara? Kanker payudara atau yang kita kenal dengan CA atau karsinoma mamae ya, dalam bahasa Inggris disebut breast cancer, ya, merupakan kanker pada jaringan payudara. Ya, kanker payudara atau disingkat dengan KPD merupakan keganasan pada jaringan payudara yang dapat berasal dari epitel ductus maupun lobulusnya. Nah, kita mengingat kembali ya, ductus itu ada di mana, kemudian lobulus itu ada di mana, kita bisa melihat pada gambar payudara pada kelenjar susu ini ya. Nah, ini yang disebut dengan ductus adik-adik, kemudian ini yang disebut dengan lobus. Mohon maaf ya. Nah, untuk epidemiologi, ya, berdasarkan patologi child based registration di Indonesia, KPD atau kanker payudara bukan ketuban pecah dini ya adik-adik ya. Di sini KPD itu adalah singkatan dari kanker payudara.
menempati urutan pertama dengan frekuensi relatif sebesar 18,6%. Itu berdasarkan data kanker di Indonesia tahun 2010, data histopatologik Badan Registrasi Kanker Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Indonesia atau IAPI dan Yayasan Kanker Indonesia atau YKI. Diperkirakan angka kejadiannya di Indonesia adalah 12 per 100.000 wanita. Sedangkan di Amerika sekitar 92 per 100.000 wanita dengan mortalitas yang cukup tinggi, yaitu 27 per 100.000 atau 18% dari kematian yang dijumpai pada wanita. Sangat tinggi ya adik-adik. Penyakit ini juga tidak hanya diderita oleh perempuan saja, ya, namun juga bisa diderita oleh laki-laki, namun frekuensinya lebih kecil tentunya ya. Frekuensinya hanya sekitar 1%. Nah, di Indonesia, lebih dari 80% kasus ditemukan berada pada stadium yang lanjut, di mana upaya pengobatan sulit dilakukan dibandingkan dengan yang diketahui dari stadium awal, ya, atau stadium dini. Nah, sebelum kita masuk membahas mengenai kanker payudara itu sendiri, menurut Aryani 2015 terdapat jenis kanker ya yang harus kita ketahui. Yang pertama ada yang disebut dengan karsinoma. Apa itu karsinoma? Karsinoma adalah kanker sel epitel, yaitu sel yang melindungi permukaan tubuh, memproduksi hormon dan membuat kelenjar. Contoh ya, yang disebut dengan karsinoma ini kanker pada kulit, kanker paru-paru, kanker usus, kanker payudara, kanker prostat, dan kelenjar tiroid dan kanker kelenjar tiroid. Nah, sedangkan yang kedua adalah limfoma. Limfoma adalah jenis kanker yang berasal dari jaringan yang membentuk darah. Contohnya, jaringan limfe, lakteal, limfa, timus, dan sumsum tulang. Limfoma spesifik antara lain adalah penyakit Hodgkin atau kanker kelenjar limfe dan limfa. Jadi bisa membedakan adik-adik ya, apa itu karsinoma, apa itu limfoma, kemudian leukemia, kanker ini tidak berbentuk massa tumor, ya, tetapi memenuhi pembuluh darah dan mengganggu fungsi sel darah normal. Nah, sedangkan glioma adalah kanker susunan saraf. Misalnya sel-sel glia atau jaringan penunjang di susunan saraf pusat. Nah, kemudian satu lagi adalah sarkoma. Sarkoma adalah jenis kanker pada jaringan penunjang yang berada di permukaan tubuh seperti jaringan ikat, termasuk sel-sel yang ditemukan di otot dan tulang. Ya, sarkoma merupakan kanker sel mesodermal, sel yang membentuk otot-otot dan jaringan penghubung. Contohnya, lelomiosarkoma atau kanker otot halus yang ditemukan pada dinding organ pencernaan, dan osteosarkoma atau kanker tulang. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke tipe kanker payudara. Ya, ada tipe kanker payudara ini menurut Aryani 2015 ada 4 jenis. Yang pertama disebut dengan karsinoma in situ, yaitu kanker payudara, yaitu kanker yang masih berada pada tempatnya dan belum menyebar atau menyusup keluar dari tempat asal tumbuh. Nah, yang kedua adalah karsinoma duktal. Kankernya tumbuh pada saluran yang melapisi menuju ke puting susu. Kemudian karsinoma lobuler, kanker yang tumbuh di dalam kelenjar susu dan biasanya tumbuh atau diderita oleh perempuan yang telah memasuki masa menopause. Nah, sedangkan kanker invasif adalah kanker payudara ini yang telah menyebar dan merusak jaringan lainnya. Kanker ini bisa terlokalisir atau terbatas pada payudara dan bisa juga metastasis ya atau menyebar ke bagian tubuh lainnya. Jadi jelas ya perbedaan antara karsinoma in situ, karsinoma duktal, karsinoma lobuler, dan karsinoma invasif. Mungkin yang lebih dikenal itu yang lebih umum dua ya, karsinoma in situ dan karsinoma invasif. Nah, pengertian kanker payudara menurut Permenkes RI nomor 34 tahun 2015, kanker payudara adalah keganasan yang berasal dari sel kelenjar, saluran kelenjar, dan jaringan penunjang payudara, tetapi tidak termasuk kulit payudara. Nah, untuk klasifikasi pentahapan kanker
Digunakan untuk menentukan luas atau ekstensi kanker dan nilai prognostik pasien. Sistem yang paling banyak digunakan adalah sistem TNM American Joint Committee on Cancer atau AJCC 2010. Ya, tabel ini memaparkan mengenai stadium kanker payudara. Ya, di sini ada penjelasannya, sumbernya panduan penata laksanaan kanker payudara. Untuk keterangan T, ya, T adalah ukuran tumor primer, kemudian M adalah kelenjar getah bening regional, M adalah metastasis. Ya, nah mungkin akan lebih jelasnya kita jelaskan menurut Tersendiri 2010 tahapan atau stadium kanker payudara. Di sini dibagi menjadi 4 tingkatan prognosis, yaitu stadium 1, 2, 3, dan 4. Walaupun stadium 2 dan 3 itu dibagi lagi. Ya, nah stadium 0, tahap sel kanker payudara tetap di dalam kelenjar payudara tanpa invasi ke dalam jaringan payudara normal yang berdekatan. Kemudian stadium 1, terdapat tumor dengan ukuran 2 cm atau kurang dan batas yang jelas atau kelenjar getah beningnya masih normal. Nah, sedangkan stadium 2A, tumor tidak ditemukan pada payudara, tapi sel-sel kanker ditemukan di kelenjar getah bening ketiak. Ya, atau tumor dengan ukuran 2 cm atau kurang dan telah menyebar ke kelenjar getah bening ketiak atau aksila, ya, atau tumor yang lebih besar dari 2 cm tapi tidak lebih besar dari 5 cm dan belum menyebar ke kelenjar getah bening ketiak. Nah, sedangkan stadium 2B, tumor dengan ukuran 2-5 cm dan telah menyebar ke kelenjar getah bening yang berhubungan dengan ketiak, atau tumor yang lebih besar dari 5 cm tapi belum menyebar ke kelenjar getah bening ketiak. Nah, stadium 3A, tidak ditemukan tumor di payudara. Kanker ditemukan di kelenjar getah bening ketiak yang melekat bersama atau dengan struktur lainnya. Atau kanker ditemukan di kelenjar getah bening di dekat tulang dada, atau tumor dengan ukuran berapapun yang telah menyebar ke kelenjar getah bening ketiak, terjadi perlekatan dengan struktur lainnya, atau kanker ditemukan di kelenjar getah bening di dekat tulang dada. Nah, kemudian stadium 3B, tumor dengan ukuran tertentu dan telah menyebar ke dinding dada dan atau kulit payudara dan mungkin telah menyebar ke kelenjar getah bening ketiak yang terjadi perlekatan dengan struktur lainnya, atau kanker mungkin telah menyebar ke kelenjar getah bening di dekat tulang dada. Kanker payudara inflamatori atau berinflantasi dipertimbangkan paling tidak pada tahap 3B. Nah, stadium 3C, ada atau tidak tanda kanker di payudara atau mungkin telah menyebar ke dinding dada dan atau kulit payudara, dan kanker telah menyebar ke kelenjar getah bening baik di atas atau di bawah tulang belakang, dan kanker mungkin telah menyebar ke kelenjar getah bening ketiak atau ke kelenjar getah bening di dekat tulang dada. Nah, sedangkan stadium 4, kanker telah menyebar atau metastasis ke bagian tubuh lainnya. Ya, itu tadi stadium kanker payudara ya menurut Tersendiri 2010. Nah, banyak faktor risiko ya pada terjadinya kanker payudara ini ya menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK.01-07-Menkes/414/2018. Di sini ada 11 ya, kurang lebih ada 11 faktor risiko. Yang pertama adalah jenis kelamin wanita. Ya, berdasarkan teori dan hasil penelitian, jenis kelamin wanita tentu lebih banyak pada wanita ya dibandingkan dengan pria. Tadi dikatakan kalau bisa terjadi pada pria, namun angka kejadiannya kurang lebih hanya 1% ya. Kemudian usia lebih dari 50 tahun ya, biasanya ini terkait dengan penurunan hormon estrogen dan progesteron ya, khususnya hormon estrogen ya. Nah, kemudian riwayat keluarga dan genetik ya, atau pembawa mutasi gen BRCA atau breast cancer gen 1, BRCA2, kemudian ATM atau TP53 atau P53, kemudian riwayat penyakit payudara sebelumnya ya atau DCIS pada payudara yang sama, LCIS densitas tinggi pada mamografi, kemudian riwayat menstruasi dini ya, kurang dari 12 tahun atau menarche-nya lambat ya. Kemudian riwayat reproduksi, tidak memiliki anak dan tidak menyusui. Nah,
Untuk riwayat reproduksi yang tidak mempunyai anak, biasanya itu masa hormon untuk estrogen dan progesteron itu lebih panjang ya dibandingkan dengan wanita yang mempunyai anak dan menyusui ya. Nah, kemudian hormonal ya nanti akan dijelaskan di slide berikutnya, kemudian obesitas, kemudian konsumsi alkohol, ya, kemudian riwayat radiasi dinding dada dan faktor lingkungan. Nah, mohon maaf untuk gejala dan tanda ini harusnya setelah faktor risiko ya. Namun tidak apa-apa karena memang sudah ada di ini saya bacakan terlebih dahulu untuk gejala dan tanda penyakit kanker payudara menurut Aryani 2015 ya. Gejala dan tanda dini dari kanker payudara yang dikeluhkan penderita itu adanya benjolan ya yang dapat dirasakan oleh penderita. Kemudian benjolan awal ini tidak menimbulkan rasa sakit, tetapi membuat permukaan sebelah pinggir payudaranya tidak teratur. Semakin membesar kanker pada payudara, membuat benjolan yang menempel pada kulit sehingga menimbulkan borok. Ya, gejala kanker payudara lainnya dapat ditemukan benjolan pada ketiak, perubahan ukuran dan bentuk payudara, keluar cairan darah atau berwarna kuning sampai ke hijau-hijauan yang berupa nanah. Ditandai juga dengan puting susu atau areola atau daerah coklat di sekeliling susu. Payudara tampak kemerahan dan puting susu tertarik ke dalam atau terasa datal. Ya. Nah, faktor risiko kanker payudara menurut Permenkes RI nomor 34 tahun 2015 hampir sama ya dengan Kemenkes RI. Namun di sini ada kalau menurut Permenkes mungkin lebih secara global ya. Kalau tadi dijabarkan satu persatu, nah faktor risiko yang utama berhubungan dengan hormonal atau estrogen lebih dominan dan genetik ya. Nah, yang ada 5 faktor. Yang pertama adalah faktor risiko yang berhubungan dengan diet. Jadi diet ini ada yang memperburuk ya, ada yang menurunkan. Hormon apa saja nanti akan kita bahas. Hormon dan faktor reproduksi, kemudian riwayat radiasi pada daerah payudara atau dada, kemudian riwayat keluarga gen BRCA1, BRCA2, kemudian riwayat adanya penyakit tumor. Nah, faktor risiko yang memperberat terjadinya kanker yang pertama adalah peningkatan berat badan yang bermakna pada saat pasca menopause ya. Makanya untuk pesan untuk lansia hiduplah bahagia ya. Salah satunya adalah pertahankan berat badan ya. Karena mudah gemuk kalau pada lansia itu ya. Kemudian diet ala barat yang tinggi lemak atau western style ya. Kemudian minuman beralkohol, rokok aktif maupun pasif. Nah, kemudian faktor yang menurunkan risiko terjadinya kanker payudara ada peningkatan konsumsi serat, peningkatan konsumsi buah dan sayur, peningkatan aktivitas fisik. Nah, sedangkan untuk faktor hormon dan reproduksi, yang pertama adalah menarche atau menstruasi pertama pada usia relatif muda atau kurang dari 12 tahun. Ya, kemudian menopause atau mati haid pada usia relatif lebih tua atau lebih dari 50 tahun. Itu semua berkaitan dengan hormon ya. Kemudian belum pernah melahirkan, kemudian infertilitas ya. Kemudian melahirkan anak pertama pada usia relatif lebih tua dari 50 tahun ya. Nah, untuk hamil pertama berhubungan dengan adanya rangsang pematangan dari sel-sel pada payudara yang diproduksi oleh kehamilan ya, yang membuat sel-sel ini lebih peka terhadap transformasi yang bersifat karsinogenik. Nah, kemudian untuk pemakaian kontrasepsi oral dalam waktu yang lama, kemudian tidak menyusui. Nah, untuk masalah menyusui, wanita yang menyusui adanya penurunan level estrogen ya dan sekresi bahan-bahan karsinogenik. Makanya kenapa wanita yang menyusui secara teori dan hasil penelitian katanya dia lebih sedikit kemungkinan untuk terkena payudara dibandingkan dengan wanita yang tidak menyusui. Itu ya alasannya. Nah, kemudian riwayat radiasi pada daerah payudara atau dada. Riwayat radiasi sebelumnya pada daerah payudara atau dada
terutama bila didapat pada masa pertumbuhan saat payudara masih berkembang, itu dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker payudara. Nah, riwayat keluarga gen BRCA1 dan BRCA2 pada masyarakat umum yang tidak dapat memeriksakan gen dan faktor proliferasinya, maka riwayat kanker pada keluarga merupakan salah satu faktor risiko terjadinya penyakit. 3 atau lebih keluarga atau saudara ibu atau klien atau bibi dari sisi keluarga yang sama terkena kanker payudara atau ovarium. Ya, 2 atau lebih keluarga dari sisi yang sama terkena kanker payudara atau ovarium usia di bawah 40 tahun, adanya keluarga dari sisi yang sama terkena kanker payudara dan ovarium, adanya riwayat kanker payudara bilateral pada keluarga. Ya. Nah, kemudian adanya riwayat adanya penyakit tumor, ya. Nah, beberapa tumor jinak pada payudara dapat bermutasi menjadi ganas seperti termasuk atipikal ductal hiperplasia. Oke. Nah, hasil penelitian Arsitasari 2017 di RSUD Kota Yogyakarta tahun 2016 tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian kanker payudara menunjukkan faktor yang berhubungan dengan kejadian kanker payudara adalah usia, ya, dengan p-value-nya 0,005 signifikan, ya. Kemudian usia menarche, ya, kemudian riwayat menyusui, kemudian riwayat menggunakan KB hormonal dan riwayat keluarga. Nah, untuk prevensi dan screening, ya, ada 2, ada pencegahan primer dan ada pencegahan sekunder. Nah, untuk pencegahan primer adalah usaha agar tidak terkena kanker payudara. Bagaimana cara kita melakukan usaha agar kita tidak terkena kanker payudara? Pencegahan primer ini berupa mengurangi atau meniadakan faktor-faktor risiko yang diduga sangat erat kaitannya dengan peningkatan insiden kanker payudara. Ya, kemudian pencegahan primer atau supaya tidak terjadinya kanker secara sederhana adalah mengetahui faktor-faktor risiko kanker payudara dan berusaha menghindarinya. Ya, banyak penelitian yang menunjukkan adanya beberapa faktor yang berhubungan dengan peningkatan risiko, ya, atau kemungkinan terjadinya kanker payudara. Faktor tersebut biasanya disebut dengan faktor risiko yang tadi sudah kita jelaskan di slide sebelumnya, ya. Perlu diingat, apabila seorang perempuan mempunyai faktor risiko, bukan berarti perempuan tersebut pasti, ingat ya, bukan berarti perempuan tersebut pasti akan menderita kanker payudara, ya. Tetapi faktor risiko tersebut akan meningkatkan kemungkinannya untuk terkena payudara, untuk terkena kanker payudara. Banyak perempuan yang mempunyai satu atau beberapa faktor risiko tidak akan pernah menderita kanker payudara sampai akhir hidupnya. Karena tadi ya, banyak faktor risiko, bukan hanya salah satu faktor dari misalkan genetik saja. Nah, kemudian pencegahan sekunder, yaitu melakukan screening kanker payudara. Screening kanker payudara adalah pemeriksaan atau usaha untuk menemukan abnormalitas yang mengarah pada kanker payudara pada seseorang atau kelompok orang yang tidak mempunyai keluhan. Tujuan dari screening ini untuk menurunkan angka morbiditas akibat kanker payudara dan angka kematian. Nah, cara deteksi dini kanker payudara atau screening pada kanker payudara yang dilakukan oleh petugas kesehatan, ya. Kalau mandiri kan nanti sadari, ya, tapi kalau untuk petugas kesehatan ada 3. Yang pertama adalah pemeriksaan payudara klinis oleh tenaga medis terlatih atau kita kenal dengan sadanis. Kemudian pemeriksaan ultrasonografi atau USG, kemudian pemeriksaan screening atau mamografi. Upaya ini sangat penting sebab apabila kanker payudara dapat dideteksi pada stadium dini dan diterapi secara tepat, maka tingkat kesembuhan yang cukup tinggi atau 80-90%. Nah, apa yang dimaksud dengan sadanis ini bisa kita lihat, ya. Pada perempuan sejak pertama mengalami haid dianjurkan melaksanakan sadari. Pada perempuan yang lebih tua dianjurkan melakukan sadanis. Ya, yang melakukan sadanis adalah petugas kesehatan. Dilakukan setiap 3 tahun sekali. Untuk perempuan yang mendapatkan kelainan pada saat sadari dianjurkan dilaksanakan sadanis sehingga dapat lebih dipastikan apakah ada kemungkinan keganasan.
Ya, jadi walaupun usianya belum tua, tapi kalau pada saat sadari itu kita mendapatkan misalkan adanya kelainan, ya, maka sebaiknya lakukan sadanis untuk memastikan ya. Kemudian pada perempuan berusia di atas 40 tahun dilakukan sadanisnya setiap tahun. Nah, kemudian USG, ya, apabila pada pemeriksaan sadanis terdapat benjolan, dibutuhkan pemeriksaan lanjutan dengan USG maupun mamografi. USG dilakukan terutama untuk membuktikan adanya massa kistik dan solid atau padat yang mengarah pada keganasan dan pada perempuan di bawah usia 40 tahun. Nah, pemeriksaan screening mamografi ya, memegang peran penting terutama pada tumor yang sangat kecil atau non-palpable ya. Sensitivitasnya bervariasi antara 70 sampai 80% dengan spesifitas antara 80 sampai 90%. Ya, dianjurkan untuk melakukan pemeriksaannya secara berkala, yaitu pada perempuan usia 40 sampai 50 tahun, ya setiap 2 tahun sekali, dan setiap 1 tahun sekali pada perempuan di atas 50 tahun, kecuali yang mempunyai faktor risiko, beda ya. Kemudian dilakukan pada perempuan yang bergejala maupun pada perempuan yang tidak bergejala. Nah, ini ada gambar ukuran rata-rata benjolan yang terdeteksi. Ya, pada mamografi, pada perempuan yang melakukan mamografi setiap tahun seperti yang disarankan tadi, ya, dapat dilihat apabila dapat dideteksi apabila ada kanker payudara atau yaitu 0,2 cm. Ya, pada mamografi pertama kali 0,6 cm, sadari teratur 1,2 cm, sadari tidak teratur 2,75 cm, sadari tidak terlatih 3,75 cm. Jadi, ya semakin kita rutin melakukan pemeriksaan, semakin besar kemungkinan untuk mendeteksi secara dini adanya kanker payudara ini ya. Nah, kemudian untuk patofisiologi kanker payudara, sampai saat ini patofisiologi kanker payudara masih belum diketahui secara pasti ya, sehingga upaya deteksi dini yang dilakukan hanya bertujuan untuk menemukan penderita pada stadium yang masih rendah atau down staging ya, dan persentase kemungkinan untuk dapat disembuhkannya tinggi. Ya, jadi untuk patofisiologi kanker payudara ini ada 3 tahap, ada inisiasi, ada promosi, ada perkembangan. Nah, pada tahap inisiasi, kondisi sel sudah mengalami perubahan permanen di dalam genom akibat kerusakan DNA yang berakhir pada mutasi gen. Sel yang telah berubah ini tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan sel normal di sekitarnya. Tahap insisi memakan waktu 1 sampai beberapa hari. Nah, tahap yang kedua adalah tahap promosi. Periode berlangsungnya tahap ini memakan waktu hingga 10 tahun lebih, karena pada tahap ini merupakan proses panjang yang disebabkan oleh kerusakan yang melekat dalam materi genetik sel. Diawali dengan mekanisme epigenetik, akan terjadi ekspansi sel-sel rusak membentuk premalignasi atau mengarah ke kanker. Nah, tahapan yang terakhir adalah tahap perkembangan atau progression. Pada tahapan ini terjadi ketidakstabilan genetik yang menyebabkan perubahan-perubahan mutagenik dan epigenetik. Hasil dari proses ini adalah klon baru sel-sel tumor yang memiliki aktivitas pembelahan terus-menerus, bersifat ganas, berkembang biak, menyerbu jaringan sekitar, lalu menyebar ke tempat lain. Nah, pemeriksaan kanker payudara berdasarkan hasil diagnosis melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik ya. Untuk anamnesis biasanya untuk data subjektif, keluhan utamanya ada benjolan di payudara, kecepatan tumbuh dengan atau tanpa rasa sakit, nipple discharge atau ada pengeluaran dari puting susu, ya, retraksi puting susu dan krusta, kelainan kulit, kemudian dimpling, ya, kulit berlesung pipit atau kulit payudara menjadi seperti permukaan kulit jeruk, ya. Kemudian peonode orange itu artinya ini ya terjadi edem lokal yang ditandai oleh tampilan seperti kulit jeruk, ya. Kemudian venektasi, ya. Nah, untuk venektasi ini pembuluh darah berwarna biru itu terlihat jelas di payudara, ya. Kemudian adanya benjolan di ketiak dan edem pada lengan, ya. Kemudian keluhan tambahan biasanya ada nyeri tulang atau vertebra atau femur, ya, sesak dan lain sebagainya. Nah, untuk pemeriksaan fisik, ya, pemeriksaan fisik dimulai dengan menilai status generalis atau keadaan umum, ya, atau tanda vital, pemeriksaan menyeluruh tubuh untuk mencari kemungkinan adanya metastasis atau kelainan medis sekunder. Ya, yang pertama dilakukan pemeriksaan status lokalis, regionalis, dan sistemik.
Ya, pemeriksaan untuk menilai status lokalis dan regionalis dilakukan secara sistematis melalui inspeksi dan palpasi. Nah, untuk inspeksi mari kita lihat ya, dilakukan dengan pasiennya duduk, pakaian atas dan bra dilepas, posisi lengan di samping, di atas kepala, kemudian bertolak pinggang. Ya, inspeksi pada kedua payudara. Ya, kemudian pada aksila dan sekitar klavikula yang bertujuan untuk mengidentifikasi tanda tumor primer dan kemungkinan metastasis ke kelenjar getah bening. Perhatikan apakah ada perbedaan bentuk, ukuran, puting, atau kerutan, atau lekukan pada kulit. Jelas ya, ini bisa dilihat gambar. Ya. Nah, ini inspeksi pada payudara, gambar 2, tampilan payudara, kedua tangan di sisi tubuh. Ya, kemudian ini kerutan atau lekukan pada payudara. Ya. Oke. Kemudian gambar 4A, BC, tampilan payudara kiri ke kanan, lengan ke atas, tangan di pinggang dan membungkuk. Ya, ini membungkuk itu untuk melihat apakah payudara kiri dan kanan simetris atau tidak. Ya. Nah, kemudian pada pemeriksaan palpasi dilakukan pada pasien dalam posisi terlentang atau supine dengan posisi lateral di atas kepala dan punggung diganjal bantal. Ini ada gambarnya ya, bisa dilihat. Kedua payudara dipalpasi secara sistematis dan menyeluruh baik secara sirkular maupun radial. Ya, palpasi aksila dilaksanakan dalam posisi pasien duduk dengan lengan pemeriksa menopang lengan pasien. Ya, ini ada ini gambarnya ya. Palpasi juga dilakukan pada infra dan supraklavikula nih gambarnya ya. Oke. Nih, ini contoh gambar teknik spiral pada pemeriksaan payudara. Jadi dimulai dari luar dulu ya, dari luar ke dalam dan berakhir di puting susu. Nah, ini memeriksa cairan puting payudara, kemudian dipencet ya dengan ibu jari dan telunjuk, kemudian memeriksa pangkal payudara. Nah, pencatatan hasil pemeriksaan fisik setelah kita melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik selanjutnya adalah dilakukan pencatatan hasil pemeriksaan fisik. Yang pertama adalah status generalis menggunakan Karnofsky Performance Score. Ya, ini adalah contohnya. Ya, kalau misalkan dapat melakukan aktivitas normal dan bekerja atau tidak membutuhkan perhatian khusus, maka skornya di sini ada 190 dan 80. Kalau 100 normal tidak ada keluhan, tidak terbukti mengidap kanker, ya 90 dapat melakukan aktivitas normal, tanda dan gejala ringan, 80 masih dapat melakukan aktivitas normal namun dengan usaha tanda dan gejalanya lebih nampak, ya. Ini adalah contoh Karnofsky Performance Score. Ini biasanya sampai dengan 0. Kalau 0 itu sudah meninggal dunia ya. Jadi ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk menilai status generalis. Nah, kemudian status lokalis, payudara kanan atau kiri atau bilateral, adanya massa tumor, kita cek lokasinya di mana, ukuran, konsistensi, bentuk, dan batas tumor, terfiksasi atau tidak ke kulit, pektoral atau dinding dada, perubahan kulit ada atau tidak, ya. Kemudian status kelenjar getah bening aksila. Kalau ada, cek jumlah, ukuran, konsistensi, terfiksasi terhadap sesama atau jaringan sekitar. Sama untuk infraklavikula, kelenjar getah bening supraklavikula juga sama. Sedangkan pemeriksaan pada daerah metastasis lokasinya ada di tulang, hati, paru, dan otak. Dicek bentuknya dan keluhannya. Nah, untuk pemeriksaan laboratorium dianjurkan pemeriksaan darah rutin dan pemeriksaan kimia darah sesuai dengan perkiraan metastasis. Ya, tumor marker apabila hasil tinggi perlu diulang untuk follow up. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan pencitraan yaitu mamografi, kemudian USG payudara, kemudian MRI dan CT scan, ya, kemudian diagnosa sentinel node, kemudian pemeriksaan patologi anatomi, ya, kemudian Trukat, biopsi atau core biopsi, kemudian biopsi terbuka dan spesimen operasi, kemudian pemeriksaan imunohistokimia. Ini tidak saya jelaskan lebih lanjut ya, karena ini adalah pemeriksaan pencitraan ya menurut Permenkes ya dan Kemenkes ini yang dapat dilakukan, namun semuanya tentunya tergantung dari diagnosis ya, tergantung dari stadium ya, tergantung dari dokter yang menangani ya. Ini kita hanya mengenal saja ada beberapa tes yang dilakukan sebagai pemeriksaan pencitraan ya. Nah, kemudian komplikasi kanker payudara menurut Syamsu Hidayat 2004, yang pertama adalah dapat terjadi gangguan neurovaskuler, kemudian dapat terjadi metastasis,
di otak, paru, hati, tulang, tengkorak, vertebra, iga, tulang panjang. Ya, dapat terjadi fraktur patologi, fibrosis payudara, dan terakhir kematian. Nah, untuk penata laksanaan kanker payudara, terapi pada kanker payudara sangat ditentukan luas penyakit atau stadium kanker payudara. Yang pertama bisa dilakukan pembadahan dengan cara mastektomi, salah satunya, kemudian terapi sistemik dengan kemoterapi, kemudian terapi target. Ya, terapi target di sini hanya diberikan ya di rumah sakit tipe A atau B, pemberian anti HER2 hanya pada kasus-kasus dengan pemeriksaan IHK yang HER2-nya positif. Ya. Kemudian terapi hormonal di sini diberikan pada kasus-kasus dengan hormonal yang positif, bisa diberikan pada stadium 1 sampai 4. Kemudian radioterapi, kuratif adjuvan dan paliatif. Nah, selanjutnya kita masuk ke sadari. Menurut Manuaba 2010, sadari atau periksa payudara sendiri adalah usaha untuk mendapatkan kanker payudara pada stadium yang lebih dini atau downstaging ya. Kemudian sadari dilakukan oleh masing-masing wanita mulai dari usia 20 tahun. Sadari dilakukan setiap bulan pada hari ke-7 sampai 10 hari setelah hari pertama haid terakhir. Nah, ini cara melakukan sadari ya. Nah, langkah yang pertama, perhatikan bentuk dan ukuran payudara melalui cermin dengan posisi kedua lengan di samping tubuh. Kemudian langkah yang kedua, perhatikan payudara dengan kedua tangan ke atas kepala, kemudian kedua tangan di pinggang. Ya. Lihat dan bandingkan kedua payudara dalam bentuk, ukuran, dan warna kulitnya. Perhatikan kemungkinan di bawah ini apakah ada dimpling, pembengkakan kulit, posisi dan bentuk dari puting susu, apakah masuk ke dalam atau bengkak, kulit kemerahan, keriput atau borok dan bengkak. Kemudian yang ketiga, dengan lembut tekan setiap puting dan lihat apakah ada cairan yang keluar. 4. Angkat lengan kiri ke atas kepala atau dapat juga dilakukan pada posisi tiduran. 5. Gunakan permukaan jari yang rata untuk menekan payudara. Pastikan untuk menyentuh seluruh bagian payudara. Gunakan pola yang sama setiap bulan. Yang keenam, periksa daerah antara payudara dan ketiak serta payudara dan tulang dada. Ulangi semua langkah tersebut untuk payudara sebelah kanan. Jadi untuk sadari ini ada 6 langkah ya. Baik adik-adik, untuk materi mengenai kanker payudara pada pertemuan ke-12 ini itulah yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.